Di dunia terdapat dua sistem hukum, yaitu sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum ini bisa kita temui di negara seperti Indonesia, Belanda, Austria, Belgia, dan lain-lain. Kemudian sistem hukum common law. Sistem hukum common law adalah sistem hukum yang mengandalkan putusan hakim, juga kebiasaan masyarakat setempatnya. Sistem hukum ini bisa kita temui di negara seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, dan lain-lain tentunya ya. Kemudian, istilah hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia itu yang menerapkan sistem hukum civil law merupakan terjemahan dari International Private Recht yang berasal dari Belanda, Internationales Private Recht yang berasal dari Jerman, Private International Law yang berasal dari Inggris, dan Droit International Prive atau yang berasal dari Prancis. Akan tetapi semua itu dianggap salah kaprah karena istilah-istilah tersebut itu berasal dari bangsa Eropa kontinental yang mana mereka itu mengembangkan prinsip civil law, sedangkan di negara Inggris dan bangsa-bangsa dan negara-negara yang berasal dari seperti Australia, Malaysia, dan sebagainya itu lebih mengembangkan prinsip atau teori common law, di mana itu dianggapkan lebih memadai karena konflik of law. Di Indonesia sendiri memang tidak ada buku khusus atau kitab khusus undang-undang hukum perdata internasional, akan tetapi masih tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan seperti di BW, WFK, dan RV. BW ini adalah kitab undang-undang hukum perdata internasional, sedangkan WFK adalah kitab undang-undang perdagangan dan undang-undang kepailitan. Kemudian yang terakhir RV itu berisikan tentang hukum acara perdata dan undang-undang perkawinan. Walaupun ketentuan HPI ini tersebar di mana-mana, akan tetapi ada wadah utamanya, yaitu Algemene Beveiligde Wetgeving atau biasa disingkat AB. Nah, AB ini adalah peraturan pokok utama yang dikeluarkan pada masa Hindia Belanda. AB ini masih berlaku hingga saat ini berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala badan negara dan aturan yang masih ada akan tetap berlaku selagi belum ada yang menggantikannya, selagi belum ada yang baru. Itu menurut Undang-Undang Dasar. Ada 3 ketentuan pokok hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu pasal 16 AB yang berbunyi, status dan wewenang seseorang harus dinilai dari hukum nasionalnya, atau dalam bahasa hukumnya lex patriare. Jadi, seorang WNI dimanapun dia berada tetap terikat hukumnya sendiri mengenai status dan wewenangnya. Demikian juga orang asing. Harus dilihat status dan wewenangnya itu dari hukumnya sendiri, tidak dilihat dari hukum negara lain. Kemudian yang kedua, pasal 17 AB mengenai benda tetap. Benda tetap itu harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda tersebut terletak atau berada sekarang, atau dalam bahasa hukumnya lex recitae. Yang ketiga itu pasal 18 AB yang berbunyi mengenai tindakan hukum itu harus dinilai menurut hukum di mana tindakan tersebut dilakukan,
atau dalam bahasa hukumnya locus regit actum. Ketiga pasal tersebut merupakan contoh-contoh ketentuan penunjuk. Kenapa demikian? Karena menunjukkan kepada suatu sistem hukum tertentu. Mungkin itu hukum nasional, mungkin pula itu hukum internasional. Nah, materi HPI itu selalu mempertanyakan hukum mana yang harus diambil atau diterapkan. Lalu, bagaimana HPI bekerja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum internasional? Nah, pada umumnya hukum perdata itu menyelesaikan masalahnya dengan cara menentukan suatu sistem hukum tertentu. Apakah itu hukum nasional atau itu hukum asing. Nah, hal ini dinamakan dengan ketentuan hukum, ketentuan petunjuk maksud saya, ketentuan petunjuk atau reference rule. Jika dilakukan penunjukan kepada suatu hukum asing, maka hal ini dilakukan karena dianggap akan lebih erat persentuhannya dengan hukum asing daripada dengan hukum sendiri, atau karena dirasa akan lebih tepat atau lebih adil bila hukum asing ini diterapkan atau bila hukum asing yang diterapkan. Kadang-kadang penerapan hukum asing untuk persoalan tertentu dirasa tidak menjamin kepastian hukum, sehingga pembuatan undang-undang mengadakan peraturan tersendiri yang langsung menyelesaikan persoalan tersebut tanpa menunjukkan kepada suatu sistem hukum tertentu. Nah, ketentuan seperti ini disebut ketentuan mandiri atau own rule. Hukum perdata internasional mulai bekerja apabila di suatu perkara itu terdapat unsur asing. Dan dalam menghadapi hal demikian, ada kalanya hukum asing ini diterapkan. Kemudian timbullah pertanyaan, kenapa kita menggunakan hukum asing? Kenapa kita tidak menerapkan hukum kita sendiri saja? Padahal kan kita lebih mengenal hukum kita sendiri dibandingkan hukum asing. Kan jika kita menerapkan hukum kita sendiri, itu kan bisa menghindari persoalan hukum perdata internasionalnya. Beberapa ahli mengatakan bahwa penyelesaian masalah dengan menerapkan hukum sendiri atau ekspori itu akan muncul ketidakadilan, akan ada ketidakadilan bagi kita. Karena pada dasarnya penerapan hukum asing adalah rasa ketidakadilan yang hidup dalam hukum kita sendiri. Tapi pada kenyataannya tidak ada negara yang selalu terus-menerus menggunakan hukum ekspori tersebut. Pasti ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum asing. Ruang lingkup hukum perdata internasional yang pertama yaitu reach to fishing reach atau sempit. Hukum perdata internasional ini hanya terbatas pada persoalan-persoalan hukum yang memang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu choice of law, choice of jurisdiction atau lebih luas. Nah, hukum perdata internasional ini cakupannya bukan hanya tentang persoalan-persoalan konflik of law, tepatnya choice of law, akan tetapi termasuk pada hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan keputusan hakim. Kemudian yang ketiga dari ruang lingkup hukum perdata internasional itu ada choice of law, choice of jurisdiction, condition des étrangers atau dalam arti yang lebih luas. Nah, artinya bahwa hukum perdata internasional itu tidak hanya menyangkut pilihan hakim saja atau forum saja, tapi juga menyangkut status orang asing.